Karena kan sekali lagi kita kan untuk menentukan incoterm memang ada dua hal kan. Untuk menentukan harga ekspor dan untuk menentukan harga impor. Ketika kita menentukan harga ekspor, sales kontraknya itu memang bebas boleh menggunakan incoterm apa saja. Mulai dari FOB, CFR misalkan atau CPT. Tapi kan ketika kita nanti harus menghitung harga impor, maka kita harus mentransferkan atau mentransformasikan dari incoterm awal itu menjadi CIF. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga nanti sebagai informasi tambahan, bagaimana si importir itu dalam proses menerimanya. Terus apakah perubahan incotermnya seperti apa? Gitu. Baik Ibu, dari yang kami wawancara kemarin Ibu, mereka belum ada nggak ada membahas tentang perubahan FOB sih Bu. Jadi mereka rata-rata memang untuk setiap transaksi itu udah mematok gitu kepada kliennya, mereka tuh pakai FOB gitu Bu. Oke. Ya, tapi ada informasi nggak kira-kira penanganan barang importer itu seperti apa ketika di negara asal misalnya dari perusahaan ini Mbak Lucy? Dari Ada JGL, atau dari kemarin, dari hasil wawancara itu Bu, kemarin mereka bilangnya pokoknya mereka memastikan barang itu sampai ke PT yang di Batam aja Bu, gitu. Hmm, oke. Oke, aman terus ke bawah. Ibu, saya izin bertanya, kan Oh untuk iya boleh. kemarin tuh kan kami dapat juga Bu dokumennya dan alhamdulillah itu lengkap. Nah, Hmm, itu tuh boleh nggak Bu? Kan karena banyak itu kami boleh nggak kayak melampirkan aja gitu Bu di link di laporan ini boleh. Bu? Boleh teman-teman. Jadi silahkan kalau untuk laporan ya, laporan itu teman-teman boleh melampirkan linknya. Cuman kalau misalnya nanti buklet tuh kayaknya nggak perlu ya. Kalau untuk buklet di book chapter juga teman-teman boleh melampirkan link-link itu tadi. Oke Ibu. Nah ini untuk bab empatnya Bu, tapi ini belum sepenuhnya siap karena kemarin ada beberapa revisi juga dari dosen ROB-nya Bu. Iya. Dosen ROB-nya Pak siapa? Pak Syafrinaldi Bu. Oh kan, iya betul. Pak Syafrinaldi ya. Sudah bagus sejauh ini. Berarti progresnya ada 80 atau 70% ini. 70 Bu, karena hari ini insya Allahnya siang nanti kami mau take video Ibu untuk rancangan simulasi proyek. Oke. Oh iya, teman-teman, sekali lagi kalau untuk video udah buat belum teman-teman? Baru mau buat, Ibu. Wis, kalau misalkan mau buat video, kira-kira teman-teman mau semua proses bisnisnya nanti akan divideokan ya? Ini Bu, kami ada Apa? eh, bagian persinnya Bu. Oh iya, Kami ada storyboardnya sebentar ya Ibu. oke, storyboard. Ya, untuk Jadi nanti skenario dari video itu ya? ya ini Bu narasinya. Oh, oke. Ini nanti semua semua anggota harus ada ya di sini. Ada Bu, jadi Ada. masing-masing itu ada perwakilannya Bu. Jadi Farhan itu sebagai GM, nanti Hmm, Sarah itu sebagai personal staff. Jadi kan kebetulan di JGL ini Bu, satu proyek itu ditangani oleh satu staff dari mulai dokumen, mulai dokumen BL sampai ke dokumen eh, PPJK-nya Bu. Jadi itu kami bagi gitu Bu. Jadi ada yang dari pemeran Winwood dari Cina, terus ada perwakilan kayak carrier dari hmm, kapalnya, baru ada perwakilan dari PT Tektronnya dan ada perwakilan dari dari PPJK-nya Bu. mantap. Oke. Masuk semua ya video ya. Iya Bu. Ada pemeran penggantinya nggak? Stuntman. Misalkan ada adegan. Jadi estimasi Oke. videonya itu dari 5 menit sampai 8 Bu. Itu masih estimasi dari kami Bu. Yang penting nanti proses bisnisnya aman sesuai dengan yang teman-temannya judulnya, terus kemudian semua anggotanya ada. Buat sekreatif mungkin saja teman-teman. Baik Aman Ibu. kok. Iya. Nah, ini untuk laporan, Bu. Kalau untuk buklet itu kami itu udah rancang cover Hmm, dan belum ada isinya, tapi udah ada eh, halamannya kalau untuk oke. buklet. Itu Ada contohnya. mau ditampilkan juga ya, Bu?
Boleh. Ini buat inspirasi teman-teman semua nih, kelompoknya Mbak Lucy ya. Itu jadi malu. Nanti teman teman-teman bisa mencontoh ya. Ini Ya, sudah baik, Ibu. bagus. Bisa tadi kan storyboardnya juga ada. Baik, Bu. Sebentar ya, Bu. Ya. Tadi pertama, oh ya, tadi yang presentasi pertama tadi kelompok itu namanya siapa ya, Mbak? Siapa ya, Mbak Razwar ya? Eh, lupa lagi. Mbak Lucy. Dia adalah ringkasan yang ada di laporan dan juga book chapter. Jadi laporan itu kan lengkap banget. Nah, kalau book chapter itu dia lebih ringkas tapi masih ilmiah. Itu. Jadi laporan itu dia lengkap dan ilmiah, ya. Tunggu bentar teman-teman. Ini aku nggak bawa HP. Mau mau lihat WhatsApp dulu bentar. Tunggu ya teman-teman. Untuk posternya mau ditampilin juga nggak, Bu? Boleh, boleh. Coba posternya. Baik, Bu. Sebentar ya, Bu. Maaf ya teman-teman, tadi ada ini sebentar. Agak ribut di sini. Oke. Ini proses bisnis. Nanti akan ada flowchart-nya ya, Mbak Lucy. Terus jangan lupa dalam satu poster ini teman-teman kita akan memasukkan juga ya ringkasan ataupun hasil laporannya teman-teman itu di mata kuliah yang bersangkutan. Contohnya ada laporan dari FF seperti apa, kemudian juga dari ROB seperti apa, SDM seperti apa dimasukkan menjadi satu di dalam poster ini. Kira-kira Mbak Lucy dan juga teman-teman mau lihat contohnya nggak? Mau, Bu. Boleh, boleh Ibu. Coba ya.
Oh. Nah, apakah sudah terlihat contoh posternya? Sudah, Ibu. Nah, contohnya ini adalah ini. Jadi ada latar belakangnya seperti apa, ya kan, sesuai dengan perusahaan teman-teman case-nya, alur pengirimannya, terus kemudian ada integrasi 3 mata kuliah. Seperti itu. Apakah terlihat? Lihat Ibu. Oke, mungkin contoh poster yang lain, contohnya seperti ini ya. Misalnya case-nya DHL. Nih, nah ini kan DHL Global Forwarding. Nah, latar belakangnya tentang perusahaan ini seperti apa. Kemudian tujuan PBL-nya apa, studi case-nya tuh apa, rute pengirimannya dari mana ke mana, misalnya yang ada di laporannya teman-teman. Kemudian ada dokumen utamanya apa, Incoterm yang digunakan apa, kemudian ada layanan DHL-nya tuh, misalkan layanan khususnya apa saja. Ditambahkan lagi dari ROB-nya nih, ROB nih, ya kan. Tadi ada yang pakai AHP dan juga PERT, masukkan saja singkatnya. Kemudian dari SDM seperti apa, gitu. Misalkan job desk-nya atau teman-teman mau masukkan terkait dengan inovasi yang ada di SDM, itu bisa. Tapi saya tidak mengomentari soal itu ya. Itu kembali lagi ke dosen mata kuliah pengampunya. Saya hanya mencontohkan terkait dengan contoh posternya. Nah, kemudian ya kan ini ada rancangan simulasi proyeknya. Mungkin teman-teman mau menambahkan bagaimana sih tahapan kegiatannya teman-teman, hasil dan manfaatnya itu apa, kemudian penutup. Nah, ketika nanti teman-teman itu tidak cukup ya space-nya, teman-teman bisa juga menggunakan barcode atau QR code seperti ini, scan me gitu. Jadi, informasi-informasi penting yang teman-teman itu tidak mendapatkan space untuk di dalam poster ini, maka teman-teman itu bisa tautkan menggunakan QR code di dalam poster ini. Apakah sejauh ini bisa terbayang, teman-teman? Nah, mungkin juga dalam alur proses bisnisnya nih bisa nih tadi ditambahkan kan informasi, misalkan informasi penting. Jadi setiap layanan itu sudah sesuai dengan standar trading condition, di mana ketika nanti barang itu sampai ke importir ataupun kepada apa namanya orang yang membeli barang kita kan, dia itu sudah di apa namanya dikemas dan juga dikirim sampai pelayanan akhirnya itu dengan baik, misalnya kayak gitu. Jadi dari awal sampai akhir itu sudah sesuai semua dengan prosedurnya. Nah, itu bisa ditambahkan di dalam posternya. Apakah dapat dimengerti, teman-teman? Mengerti Ibu. Oke, mengerti ya. Mungkin dari Bu Ayu ada tambahan, Bu Ayu? Halo? Ibu kayaknya Bu Ayu udah ngirim di kolom chat Bu. Oh, yang tadi sudah saya share ya? Juga yang sebelumnya ya? Yang ini. Iya di kolom chat Bu Ayu udah bilang disertai scan barcode ke buklet ya. Ya, itu. Berarti sudah ya? Sudah Ibu. Ibu Oke. mau bertanya tapi bukan tentang poster Ibu, tentang video dokumentasi. Oh ya, gimana, gimana? Itu berarti tetap ada kan Ibu video dokumentasinya, terus itu sesuai kreativitas kami ya Bu, mau dimasukin Ya. apa, yang penting ada kami proses pengerjaan PBL. Iya, betul. Tetap ada dan juga sesuai dengan kreativitasnya teman-teman semua. Oke Ibu, terima Tapi jangan kasih Bu. pakai animasi ya, teman-teman. Ingat, harus perwakilan kelompok yang ada di dalam video itu. Iya Ibu, paling kayak Mau, ya. paling kayak video terus ada masukin beberapa foto-foto gitu sih Bu. Oh, Kayak boleh. recap kayak recap after movie gitu loh Bu. Boleh. Nanti kalau misalkan ada mau role play penjelasannya pun juga tidak masalah. Gitu. Oke Ibu, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Oke. Dari kelompok ini sudah. Sudah, Ibu. Sejauh ini progres kami baru itu saja, Bu. Oke, aman ya berarti. Aman, Bu. Aman. Berikutnya. Baik. Terima Oh, kasih ya, Ibu. iya, terima kasih banyak juga teman-teman. Poster sudah on progress. Book chapter belum ya? Book chapter belum. Kelompok berapa nih? Tiga.
Kelompok 3 dari 4A ada? Halo, kelompok 3 dari 4A mungkin? Hari ini kita tidak semuanya teman-teman karena waktunya akan sangat panjang sekali. Ini hanya perwakilan beberapa kelompok. Ibu boleh dari kelompok 3C dulu nggak? Boleh Ibu? deh. Oh, boleh, boleh. Oh, itu boleh jadi Siapa? Masnya dulu aja. Oke, Mas Fikri. Kok Kalau sekarang Bu, semua orang memanggil satu sama lain masnya dulu aja. Jadi ikut-ikutan saya kan, panggil mas dan mbak. Silakan, Mas Fikri. mungkin saya mau menampilkan terkait dari progres dari kelompok saya, Bu. Tapi ini dari kelompok 4, Bu. Oh ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Mungkin ini dari laporan dari bab 3-nya, Bu. Dan juga untuk pengerjaan itu tuh kami masih di 65%, Bu. Wah, udah sampai bab 6, tapi ada beberapa yang kayak di bab 2 struktur organisasi itu menjadi, Bu. Sama di bab 4 itu kami belum masukin ke laporan karena kami sedang menunggu jadwal Pak Arido untuk bimbingan, Bu. Karena Pak Arido lagi dinas keluar kota. Oke. Oke, ini dari bab 3-nya. Soal bab 3 itu tuh masih ada yang Tes tes, suara saya kedengeran nggak ya? kedengaran, Bu. Halo, Kalau Bu, tes tes. Kayaknya saya kelempar ini ya, sinyalnya karena susah sekali. Suara saya kedengeran nggak teman-teman? Terdengar Ibu. Oh ya, oke. Alur proses bisnis. ini di bab 3-nya, Bu. Kami itu memakai Incoterms yang biasa dipakai di perusahaan, Bu. Perusahaan kami itu PT Horizon, Bu. Hmm, PT PT Horizon. Horizon. Itu full freight forwarding ya, bukan hanya penyedia beberapa layanan. Itu Atau, dia full freight forwarding, Bu. oke. Berarti full fasilitas juga ya, dan juga jasa. Iya. Pengiriman Singapura, Malaysia. Nah, teman-teman, ini yang masih ada strip 2 seperti ini mohon diganti ya teman-teman karena tidak kurang ilmiah itu. Jadi hanya cukup satu strip aja Singapura, strip 1 Malaysia. Batam, strip 1 Singapura. Nah, itu kurang elok. First mile. Dan juga untuk output kami itu baru selesai di poster, Bu. Untuk buklet masih dalam progres karena masih menunggu materi, dan juga untuk video simulasi itu masih dalam membuat skripsi, Bu. Skripsi, membuat skripnya. Loh, jangan skripsi dulu. Salah, Bu. Salah, salah. Ya, nanti membeludak nanti wisudawan kita. Sabar teman-teman. Laporan PBL. Ini ada kendala nggak Mas Fikri sejauh ini? Kendalanya sih karena mungkin karena jadwal untuk berbimbingan ROB sih, Bu, itu kendalanya. ROB, oke. Iya, itu Tapi aja, Bu. FF ada nggak kalau dari FF? Untuk FF sendiri kami kemarin sudah melakukan bimbingan, Bu, sama Bu Ayu, dan juga Mm-mm. ada beberapa revisi dari poster, dan juga revisinya sudah siap, Bu.
Oke, berarti aman ya kalau dari Bu Ayu. Bu Ayu dari poster dan dari beberapa masukannya sih dari Bu Ayu. Apa saja kemarin sudah diperbaiki belum? Coba saya lihat. Apa saja Oke, yang diminta revisi, kemudian perbaikannya seperti apa? oke, izin Bu. Ini dari poster ya Bu. Ini Bu. Oke. Ini dari kayak flowchart kayak gitu Bu. Flowchart bagaimana dan juga kami udah berapa masukin dari matkul-matkul lain. Tapi mengingat dari yang tadi Ibu tampilkan di contoh poster, mungkin kami ada kurang di latar belakang dan tujuan webinar itu. Kami masukin dan ini untuk barcode yang kalau di MSDM itu nanti barcode kami bakal munculkan kayak struktur organisasi ya, Bu. Struktur organisasi perusahaan. Kalau di ROB itu dari segi perhitungan AHP dan AON ya, Bu. Oke. Berarti sudah berapa persen nih posternya kalau teman-teman bisa melihat ini? Kalau dari segi poster mungkin masih di 80% sih, Bu. Berarti laporannya sudah selesai ya? Untuk laporan masih ada yang belum, Bu. Di bab 7 sama bab 4 sama bab 3 ada sedikit yang di bagian voucher kami belum masukin di laporan. Tapi yang di poster ini, Bu. Oke. Sama ini, Bu. Mana? Saya mau izin bertanya, Bu. Hmm. Mungkin ini sih, Bu, mau menanya saran dari Ibu. Menurut Ibu, bagusan yang seperti ini posternya. Kami ada buat dua poster gitu, Bu. Oke, terus satu Ah, lagi yang satu mana? lagi yang gini. Ini lebih bagus maksudnya dari segi desain atau Dari segi penjelasan sih, Bu. Kalau menurut penjelasan? saya. Ya, Kalau bagus, menurut saya, coba yang sebelumnya. Warnanya soalnya sama ya, kayak iya itu. warnanya sama, Bu. Tapi dari desain flowchartnya aja. Kalau saya lebih senang yang ini sepertinya. Ini. Lebih senang yang ini. Ini, Yang Bu. sebelah sana nggak ditawarin ke saya paling ujung itu apa? Yang ini yang sebelum direvisi Bu Ayu, Bu. Ini yang direvisi sama Bu Ayu. Oh, ini yang sebelum direvisi ya? Iya, ini hasil revisi ya. Awalnya sepanjang ini, Bu. Karena di sini juga masih nggak ada terkait dari matkul SDM dan ROB-nya, Bu. Ini masih Oke. full FF. Oke, coba yang paling pertama tadi, yang saya pilih tadi. Nah, kalau saya lebih cenderung suka yang ini, tapi mungkin diperkecil juga ya, itu yang terkait dengan apa tuh? Alurnya ya. Cuman apakah ini nanti ada space ya untuk barcode Ini, Bu. matkul yang lain? Oh itu sudah ada di Ya, situ. udah ada, Bu. Oke, boleh. Terus kalau yang kedua itu, coba lihat lagi. Dia barcode-nya di sini, Bu. Barcode-nya di Ini. situ sama. Ini yang ROB, ini yang MSDM. Kok saya juga suka yang ini ya? Soalnya mirip sih. Sebenarnya dua-duanya itu kalau misalkan dari segi desain ya Mas, kan sebenarnya kalau kita bicara desain lagi tadi kan terkait dengan kreativitas dari teman-teman ya. Kembali lagi, nah itu kan soal selera nih teman-teman mau mendesainnya seperti apa. Yang penting saya ingin mengomentari dari kontennya saja. Kalau isinya sudah sesuai gitu kan dengan yang diminta oleh misalkan saya dan Bu Ayu gitu. Mau desainnya seperti apa ya kita ACC saja. Yang penting informasinya sudah lengkap gitu. Dan sesuai dengan laporannya teman-teman, konsisten antara laporan, book chapter, kemudian ada booklet, sampai dengan poster itu semua konsisten dan mencakup 3 mata kuliah tersebut. Video juga seperti itu untuk bagaimana bagusnya video, kemudian poster mau warna apa, itu kan kembali lagi ke kreativitas dan juga skill desainnya teman-teman kan. Gitu. Kalau saya suka-suka saja di keduanya. Yang penting tadi kontennya sudah mewakilkan gitu. Iya, Bu. Itu sih Mas sudah bagus. Mungkin nanti tinggal ditambah dari barcode-nya aja ya, terkait dengan mata kuliah yang lainnya. Iya, Bu. Iya, oke. Terus ada lagi Mas, buklet. Apakah sudah buklet?
Kalau booklet itu masih belum, Bu, karena Book kan chapter? chapter, book chapter juga belum, Bu. Oke, belum. Belum. Baru laporan sama poster, sama skrip video sih, Bu. Book chapter. Booklet. Oke. Eh, Sip. Apa mungkin lagi? mau nanya, Bu. Iya. Dia itu tuh outputnya itu bukannya video, booklet, laporan, poster, bukan itu aja, Bu. Ada book chapter juga ya, Bu, berarti? Book chapter sepertinya ada. Coba nanti saya konfirmasikan lagi ya terkait dengan book chapter. Yang penting teman-teman sekarang eh, progres dulu aja laporan. Siap-siap aja kalau misalkan ada book chapter ataupun nanti booklet ya. Ya, Yang Bu. penting teman-teman sudah tahu kan konsep dari laporannya seperti apa. Kemudian jika diturunkan ke book chapter berarti itu kan bentuk mininya, ilmiahnya sih laporan tersebut tapi dengan secara singkat. Nah kemudian kalau misalkan booklet berarti kan versi book chapter tapi dia lebih ke visual dan juga informatif ya, lebih ke desainnya. Dan lebih santai lah daripada si book chapter itu. Tuh. Oke, mungkin itu aja, Bu, dari kelompok saya, Bu, kelompok 4. Kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Bu, izin menyampaikan Bu, yang tadi kelompok 3A. Oke, book chapter jadi ya. Ah iya, siapa nih? Dari kelompok 3A pagi Bu. Oke, siap. Gimana Mas Nazril? Izin share screen dulu ya Bu. Tunggu sebentar. Ini kelompok kelompok C lagi. Kelompok? Kelas C lagi. Oh iya kelompok, kelas, Sabar. kelas, Kelas C. kelas A Bu. Ya. Iya maksudnya tadi kan udah kelas A, sekarang gantian kelas C. Oh oke Bu, Karena oke. kan saya harus adil tuh kasih sayangnya, jadi memberikannya juga harus adil berimbang. Oke Bu. Iya. Coba kelas C sekarang. Izin Bu untuk kelompok 2 Bu, Oh iya, presentasikan boleh. laporan. Boleh. Oke, mungkin untuk salah satu anggota boleh minta tolong share screen. Ya baik Bu, jadi untuk kelompok 2 kami itu melakukan analisis freight forwarding di PT Integrasi Aviasi Solusi Batam di komoditas spare part-nya Bu. Integrasi aviasi. Ini terkait dengan pengiriman kargo udara juga ya? Ada ya layanannya ya? Ada juga Bu untuk layanan Oh, udaranya. oke. Terus? Boleh langsung lanjut ke bab 3-nya, tolong. Boleh. Mau lanjut sampai kesimpulan juga nggak apa-apa. Oke, Bu. Jadi untuk perusahaan integrasi aviasi Batam atau PT IAC ini itu bergeraknya di bagian freight forwarding-nya itu Cargo bukan cuma handling ya? iya benar Bu, tapi juga bukan hanya cargo handling juga Bu, tapi juga Apa tuh? melakukan mempunyai layanan TPS Bu atau tempat penimbunan sementara. Jadi Wih, barang bisa makin disimpan keren. di situ dulu sebelum dikirimkan ke lokasi pengirimannya. Ini PT IAS ini yang vendor dari PT Batam, apa? Batam Bandara Udara itu ya? Hang Nadiem Batam itu ya? Iya benar Bu, sebelum bundaran ke bandara Bu. Bandara Internasional Batam ya? BIB. Betul nggak sih? Kok diem? Tes kedengaran tidak Bu, saudara saya? Iya, sekarang kedengeran tadi nggak ada suara. Ini Oke, yang maaf Bu. vendor utamanya ini ya, PT Bandara Internasional Batam ya, BIB ya? Nah, itu Bu, untuk kendala kami sebenarnya di situ Bu. Untuk perusahaannya apa? Tidak memberi informasi mengenai vendor mereka.
oke, vendor oke. mereka dan juga untuk Makan mah. penentuan harga pengiriman barang mereka juga tidak bersedia memberikan, Bu. Jadi mungkin kami ada kendala di bab 4-nya, Bu, untuk penentuan harganya. Jadi kami juga sudah melakukan konsultasi, Bu, dengan dosen operasi bisnis. Jadi dari hasil konsultasi kami diperbolehkan untuk menggunakan data dummy, Bu, untuk bab 4 ini. Oke, data dummy tapi harus tetap sesuai ya dengan apa tuh namanya ilmiah gitu ya, sesuai dengan mungkin di estimasi saja Iya, baik, data Bu. dummy. Dan juga, Bu, untuk mungkin ada kendala satu lagi, Bu, di mana kami itu tidak diberikan dokumen langsung dari perusahaannya, Bu. Jadi kami untuk lampiran dokumentasinya itu kami menggunakan dokumentasi yang kosong, Bu, isinya. Dokumentasi kosong itu seperti apa ya, Mas? Contohnya di bab 382 ini, Bu, kan di commercial invoice-nya kami hanya menyertakan dokumentasinya yang nggak ada isinya, Bu. Jadi cuma benar-benar template dari dokumennya. Itu Sebenarnya dokumen. kalau teman-teman mau lebih baik lagi, bisa sebenarnya teman-teman itu um, membuat ya di Excel satu saja. Nah, ini RWI bill-nya misalnya diisi saja. Oh, ini sudah ada isinya ya? Itu dari perusahaan mana ini? Karena gini teman-teman, semua dokumen yang ada di freight forwarding itu semuanya tuh formatnya sama. Cara pengisiannya tuh sama. Yang membedakan adalah kop dari perusahaan itu saja. Nah, misalkan teman-teman mau effort nih ya. Effort tuh maksudnya kayak mencoba gitu. Nah, ini bisa nih RW bill-nya ribet banget ya, anak. RW bill-nya tuh teman-teman bisa desain ulang misalnya di Excel terus ganti ada kopnya di perusahaan IAS misalnya kayak gitu. Ditambahkan di kopnya. Nah, itu tuh di atas itu kan biasanya ada kopnya kan, ada logo dari perusahaannya. Itu misalnya. Jadi kayak mensimulasikan dokumen tersebut. Bisa difahami nggak Mas Jufo dan teman-teman? Bisa, Ibu. Nah, itu contohnya. Oke, ada kendala lain? Untuk sekarang tidak ada, Bu. Aman. Sama untuk Semakin ngomong kendala, semakin banyak masuk ada revisi. Tapi ini enggak. juga, Bu, untuk Ya, gimana? progres kami mungkin untuk laporan bisa dibilang mungkin sekitar 85%, Bu. Apalagi Beneran. dengan iya, Bu, mungkin kami akan memperbaiki di bagian dokumen seperti Ibu bilang tadi sama menyertakan citasi di beberapa bab, Bu, karena kami sebelumnya belum menyertakan citasi dari jurnal-jurnal. Ya. Sambil belajar ya teman-teman untuk Metopen dicicil dari laporan itu teman-teman tuh anggap saja itu adalah lahan belajarnya teman-teman untuk bagaimana sih menulis laporan yang ilmiah. Mulai dari citasinya, kemudian menentukan juga judul, ada case-nya seperti apa, metode penyelesaiannya seperti apa. Jadi nanti ketika teman-teman TA tuh sudah punya skill itu, gitu ya. Ya, Oke, Bu. aman ini. Sudah Aman, sangat Bu. baik ya. Bagus sekali, saya apresiasikan dari tadi semua teman-teman yang presentasi luar biasa. Bagus. Ini kenapa Mbak Elida Enggriani kenapa ini chat? Itu Bu, tadi saya kira absen gitu Bu. Karena tadi saya tanya sama teman katanya udah absen di chat katanya. Soalnya tuh saya tadi bermasalah Bu, nggak ada suara. Telat datang ya. Enggak Bu, Ibu bisa lihat itu saya udah dari tadi. Tadi kan saya yang mau presentasi Bu. Oh iya. Iya Bu. Oh Tadi ya saya mau ada, oke. presentasi. Oke, siap-siap. Aman Mbak Elida, Sentosa Indonesia Merdeka, oke? Terima kasih Mas Jufo. Mas-sama, Ada Bu. lagi? Izin Bu, dari kelas Kelas, F, kelas kelompok berapa ini? kelompok 3 Bu. Kelompok 3, 4A ya. Silakan Mas Nazril.
Tadi Izin yang presentasi sama Mas Jufo. Terus Mbak Lucy tadi udah. Tadi yang kelompok 14A siapa yang presentasi ya? Oh, Mbak Dira Diva. Oke, lanjut Mas Nazril. izin share screen ya, Bu. Iya. Apakah sudah muncul, Bu? Iya, sudah. Oke. Pertama, jadi di sini eh, kami itu ngambil judul ini, Bu, simulasi proses impor raw material elektronik dari Cina ke Batam pada PT Impian Sukses Logistik, Bu. Oke. Lalu untuk progres sendiri, kami di sini sudah menyelesaikan dari bab 1 sampai bab 5, Bu. Cuman di bab 3 dan 4 sama 5 itu masih ada beberapa yang belum fix, Bu. Kalau di bab 3 itu ada flowchart-nya. Lalu kalau untuk di bab 4 itu masih ada untuk perhitungan AHP-nya, Bu. Di situ kami memakai CPM part sama AHP, Bu. Oke. Lalu dan untuk di bab 5 di SDM itu kami belum fix di job analysis dan satu lagi apa ya? Ada materi satu lagi salah satunya job analysis itu, Bu. Untuk output yang lain seperti video, lalu booklet sama poster itu kami rencananya di minggu depan, Bu, mau menyelesaikan. Maksudnya mau membagikan dan melanjutkan, Bu. Tapi untuk yang laporan sepenuhnya udah hampir selesai, Bu. Coba Mas, saya mau lihat yang FF dulu, boleh nggak? Yang bagian FF, kira-kira ada kendala nggak untuk yang freight forwardingnya? Oke, Bu. Berarti ini tidak menjelaskan proses ekspor gitu ya? Iya, Bu, impor, Bu. Hmm. Oke. Terus lanjut lagi. Middleman. Container yard. Oke. Ini langsung kunjungan ke perusahaannya atau dari FGD online? Kemarin wawancara ini sih, Bu, wawancara tapi secara offline langsung ketemuan. Tapi kami belum ada langsung ke perusahaannya, Bu. Belum ada langsung ke perusahaannya. Iya, Bu. Oke. Terus coba ke bawah lagi. Ini apa ini? Alur proses bisnis ya? Iya, ya, Bu. Oke. Terus Incoterm menggunakan DDP. Ekspor. Iya, Bu, ekspor dan Mantap nih DDP.
tinggal nerima aja dia. Skema oke. Ini bener-bener pakai DDP ya? Apa perusahaannya? Iya, Bu. Dari perusahaannya menyampaikan mereka sering memakai itu. Oke. Berarti menghandle barang-barang apa saja nih mereka? Mereka Komoditas apa kebanyakan? kebanyakan emang elektronik, Bu. Makanya kami ngambilnya jadi jual elektronik, Bu. Oke, elektronik. Terus berarti ini komoditas hasil industri ya, kalau misalkan elektron. Oke, aman. Ada dapat dokumennya nggak, teman-teman? Dokumen, bentar, Bu. Dokumennya. Izin menjawab, Bu. Ya, ini siapa? Rehana, Bu. Untuk Silakan Mbak Rehan. dokumennya kami udah ada dapat, Bu, dari perusahaannya itu ada BL dan juga kemarin itu booking feedback, Bu. Dan juga PIB-nya, Bu. Ada packing list juga nggak dapat? Packing list-nya tuh kami dikasih bentuk gambarannya aja, Bu. Tapi kayak untuk siklus pengirimannya tidak ada, Bu. Kayak gambaran bentuknya ada. Oke. Bu, izin bertanya, berarti untuk dokumennya ini tadi Ibu disampaikan boleh dilampirkan dekat lampiran ya, Bu? Maksudnya Iya, boleh. yang udah dari perusahaan itu kami akan lampirkan di lampiran, nanti kami masukin Betul. penjelasan ke bagian ini ya, Ibu. Iya, itu bisa dilampirkan saja di bagian lampiran ya. Baik, Bu. Terima Ya, kasih, Bu. sama-sama. PC11. Oh, dia ini ya. Oke. Terus gimana? Ada nggak yang mereka kasih informasi khusus terkait bagaimana dengan pelayanan prosedur impor ini? Yang berbeda mungkin dari perusahaan lainnya ada nggak? Izin menjawab, Bu. Ya? Kemarin itu saat kami wawancara kan kami bertanya nih Bu terkait Hmm. e-commerce yang mereka pakai, kenapa menggunakan ekspor kalau untuk impornya. Hmm. Lalu katanya itu mereka itu memprioritaskan layanan mereka Bu. Jadi bahasanya mereka itu apa yang diinginkan customer mereka usahakan. Dan di customer tersebut eh, memilih ekspor tadi. Lalu mereka ini kendalanya kemarin itu katanya dalam pemilihan ininya Bu, agency carrier-nya Ibu. Nah, jadi kata si yang kami wawancarai, kalau bisa nanti untuk penjelasan yang pemilihan carrier-nya itu menjadi lebih dalam lagi, Bu. Cuman kami masih bingung, Bu. Maksudnya tuh dalam pemilihan agent carry yang langsung ke carrier-nya atau menggunakan agent, maksudnya begitu, Bu. Itu sih, Bu, yang kami bakalan coba ini di bagian poster rencananya, Ibu. Oke, coba nanti dipastikan dulu ya di perusahaannya itu ya. Baik, Bu. Karena masih apa namanya infonya kan masih ada dua nih, apakah itu agentnya atau agent carrier-nya. Mungkin atau teman-teman sudah mendapatkan informasinya sejauh ini. eh ini Bu, kemarin katanya lebih ke agent, Bu. Mereka Oke, menggunakan agent berarti daripada sudah ya. carrier. Oke, Mm-mm. berarti lebih teman-teman jelaskan di agentnya saja kalau misalkan memang informasinya sudah ada yang seperti itu. Berarti sudah ditanyakan kan ke perusahaan? Sudah, Ibu. Karena Aman. kami masih tinggal ini sih, Bu, konfirmasi lagi ke bapaknya, Ibu. Untuk mastiin lagi. Oke, aman. Kalaupun pakai dummy, asumsi teman-teman nggak apa-apa sebenarnya, tapi lebih ke ilmiah ya lihat juga prosesnya keseluruhan gitu. Kira-kira cocoknya seperti apa? Baik, Ibu. Ya. Terus ada lagi kendala? Ini Bu Ayu ada nggak ya di Zoomin? Bu Ayu mungkin kalau misalkan mau memberikan masukan, monggo Bu. Sudah? Kemarin dari Bu Ayu informasinya kalau untuk kelompok teman-teman menggunakan book chapter juga kan? Informasinya book chapter.
kemudian laporan, buklet gitu ya, poster, video ya, 5. Betul nggak teman-teman? Oh. Kemarin cuman ada 5, Bu. Iya, Yang 5-nya itu bus, bukan book chapter. Jadi kami apa? nggak tahu ada book chapter. Bas itu ada apa tadi? Berita surat terima. Kan Berita. laporan, poster, buklet, sama BAST, dan video simulasi, Bu. 5 itu, Bu. Jadi tidak ada terdengar book chapter. Oke, coba nanti teman-teman konfirmasikan lagi ya ke Bu Ayu terkait dengan apakah itu akan menggunakan atau tidak. Gitu. Karena itu semua kan kembali lagi ke mantronya seperti apa gitu. Baik, Bu. Apakah masih bisa presentasiin, Bu? Siapa nih? Kelompok 3C, Bu. Kelompok Mbak Anjani yang bicara ya. Terima kasih banyak tadi siapa? Siapa tadi barusan presentasi? Saya Rehana dengan Nazril, Bu, tadi. Oke, Mbak Rehana terima kasih ya. Ini Makasih buat kembali, teman-teman Bu. ya. Silakan Mbak Anjani, monggo. Untuk yang mempresentasikan ketuanya, Bu, Elida. Oh, iya. Boleh, silakan Mbak Elida. Mbak Elida ini suka ini ya, Pak? Binatang apa, Pak? Musang. Tupai. Musang Kalau ya. Ibu itu kelihatan ya, Bu? Share mana? screen-nya. Iya, kelihatan. Nah, ini judul kita itu, Bu, proses Kok basic sama ya? presentation. Iya, Bu, cuman bedanya itu ininya, apa, Apa komunitasnya. temanya? Oh iya itu. Dangerous Goods. Terus kemarin juga, Bu, ada kesalahan dalam komunitas. Kemarin itu kami nulisnya itu, bukan dangerous good, Bu. Beda sama kelompok kelompok 2. Jadi pas kelompok 2-nya ngambil itu, ternyata kita ada typo gitu, Bu. Apa ya Oh iya, kemarin? Iya, Bu, jadi apa harusnya tuh? dangerous goods. Sebelumnya? Nah, sebelumnya itu apa ya? Ini Mbak Izin Elida kelompok berapa ya? Kelompok 4, Kelompok kelompok 3, Ibu. kelompok 3. Oh, kemarin itu kelompok kami nulisnya itu, Bu, general goods, harusnya itu general cargo. Jadi Iya, kelompok iya. 2 udah ngambil general cargo, Oke. kami ngubah, Ibu. Oke, siap. Boleh, boleh. Ini aman sih. Yang penting beda aja kan yang diambil topiknya. Iya, Bu. Ada yang dangerous good, ada yang general cargo. Bukan general goods ya, Pak, general cargo. Iya, Bu. Kalau untuk sejauh ini kami baru menyelesaikan laporan, Bu. Cuman emang template PPT sama PBL posternya itu udah ada. Tinggal Mantap. tinggal menyesuaikannya aja. Laporan berarti berapa nih, Mbak? 100%. Belum, Bu. Tapi ini laporan kayaknya udah 60% sih, Bu. Karena Oke. kemarin itu kami ada kesalahan karena awalnya kata perusahaannya itu wawancara pertama itu mereka masih menggunakan FTZ 1 sampai 3. Oh Sedangkan ya, sekarang itu mereka itu udah menyederhanakan jadi PPFTZ, Bu. Jadi di sini kita betul. jadi ngulang lagi untuk Hmm. make sure di laporan, itu, Bu. Iya, teman-teman. Jadi memang kalau dulu kan kita dokumennya ya, sebelum ada undang-undang itu memang masih pakai FTZ 01, 02, 03. Sekarang tuh untuk merampingkan dari peraturan ekspor dan impor itu kita hanya cukup untuk PP FTZ tadi. Jadi sudah aman kan bagian FTZ dokumen ini? Udah aman, Bu. Mm-mm. Oh Bagus. ya, Ibu, Ibu cek dulu deh nanti aja nanyanya. Apa tuh? Bab 3 ya. Kenapa, kenapa? Ini, Bu, sebenarnya Iya, dokumen-dokumennya itu perusahaannya nggak mau ngasih, Bu. Terus iya karena kemarin pas Monef, nah, Pak Daniel nyaranin supaya kami tuh pakai template kosong gitu, Bu. Cuman eh, kami masih belum bisa nyari karena template kosongan itu juga susah dicari, Bu. bentar, template kosongan yang teman-teman maksudkan itu template kosongan yang teman-teman bisa isi sendiri atau hanya template Em, contohnya saja? Contohnya aja, Bu. Contohnya aja.
Kalau contohnya aja saya ada, tapi kan memang sekali lagi saya katakan teman-teman semua dokumen dari ekspor impor itu sama, yang beda kan hanya kop perusahaannya saja. Misalkan kalau Lion Parcel ya kop dari airway bill-nya itu dia Lion ya kan logonya. Nah, kalau misalkan IAS berarti IAS gitu bedanya. Paling nanti kalau teman-teman mau edit tambahin logo di atasnya tidak masalah sih. Saya ada template-nya dokumen itu. Airway bill nggak sih pakai ini? Atau pakai apa aja butuhnya? Mereka Yang tuh belum. semua, Bu, dokumennya mereka nggak mau ngasih semua. Kemarin Oh, itu yang mereka semuanya. iya, Bu. Jadi yang kemarin, pertemuan kedua mereka tuh cuman ngasih ini aja, apa, flowchart mau buat ke TPS kalau nggak salah, Bu. Tapi itu juga nggak boleh Master difoto. Master Airway bill dapat nggak? Itu kayaknya tidak terlalu confidential Master Airway bill-nya. Kemarin Dapat itu, nggak? kita juga pernah minta dokumen, mereka bilangnya, "Iya, nanti dikirim," tapi mereka juga tetap nggak kirim, Bu. Terus pas Oke. pertemuan kedua mereka bilang kalau mereka tuh agak susah kalau ngirimin dokumen katanya. Oh ya sudah. Coba nanti saya kirimkan dokumen ya ke grup ya. Mungkin nanti teman-teman yang belum mendapatkan dokumen bisa untuk eh memiripkan lah seperti itu contohnya. Untuk di lampiran saja supaya kan terlihat lengkap gitu. Oke. Ini untuk bertiga. Ini Bu, jadi kita punya 2 flowchart, dan ini juga karena yang pegang bukan saya, jadi saya masih mmm, kurang bisa untuk apa, kurang mampu untuk menjelaskan. Tapi di Iya. sini sebenarnya sudah cukup jelas sih, Bu. Ini jelas kok, iya. Saya bisa Ini ini. Paham kok. terus Memang ini ini kan IAS itu memang core khususnya kan memang terkait dengan kargo ya. iya, Bu. Karena kan dulu kan PT BIB itu memang dulu kargonya itu masih dikelola oleh PT BIB. Nah, di berjalannya waktu itu kan di berjalannya regulasi itu kan diserahkan semuanya kepada si PT IAS ini. Gitu. Kemudian ini yang flowchart alur proses khusus barang kiriman. Terus untuk encoder mereka menggunakan ada beberapa, ada 4 yang mereka gunakan, ada Xworks, ada Free Carrier, ada Carrier Paid to, sama Delivery Dati Paid. Betul. Gak mungkin mereka pakai FOB karena FOB itu punya apa? Kapal laut ya. Iya, Hmm. Karena ini kan mereka kan moda transportasi itu kan juga menentukan incoterm ya teman-teman. Kalau misalkan mereka memang menggunakan kargo pesawat, maka dia nggak mungkin ada FOB. Ini sesuai nih incotermnya sudah menjawab. kalau untuk yang proses kepabeanan ini Bu, ini masih ada revisi karena kemarin ada anggota yang belum mengganti dokumen-dokumen ini. Jadi nanti bakal Hmm. diulang lagi untuk ininya, FTZ-nya diubah Oh, nanti. oke. Oh, itu masih 01, 02, 03 tadi tuh. 01. Tadi tuh ada Iya, iya, Bu. FTZ-nya itu. Karena belum diubah, Itu yang jadi lama nanti itu. iya, Bu. Nah, ini untuk contoh stiker dangerous good-nya, MSDS-nya. Terus, kalau untuk bab 4, Bu, ini kita belum ada. Karena kita tuh ada bareng sama kelompok 2. Katanya kelompok 2 tuh bikin apa, Google Form untuk dibuat ke perusahaan, cuma memang sampai sekarang belum ada kelanjutan. Jadi kita belum bisa dapetin datanya, Bu. Oke. Kemungkinan kalau misal kita juga belum dapat data, kita bakal pakai data dummy mungkin, Bu. Boleh. Tapi sesuaikan juga dengan apa namanya proses bisnisnya, kemudian case-nya teman-teman seperti apa yang dibutuhkan gitu ya untuk menggunakan data dummy itu. Jadi ketika nanti di Monef, jawaban teman-teman kan di Monef harus ilmiah ya. Jadi itu harus mendukung juga, oh data dummy ini Bu, kami ada rujukannya juga untuk case seperti ini di jurnal ini, maka kita bisa nih untuk memberikan asumsi bahwa ini. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya pun itu ilmiah. Itu. Ibu ini untuk bab 6 itu karena untuk simulasi video, Indah itu buat Word yang berbeda dan itu belum saya masukin ke dalam. Apa boleh saya share screen untuk bab 6, Bu? Boleh? Sebentar ya, Bu.
Ya, untuk Indah mungkin. Mbak Indah ya. Tadi siapa aja? Mbak Elida ya tadi yang ini. Iya, Bu. Mbak Elida. Izin Bu, nah saya kan yang handle untuk rancangan simulasi project. Nah di PTIA sendiri itu berdasarkan wawancara tuh nggak ada yang mereka benar-benar menjelaskan alur untuk untuk DG sendiri dan Discord sendiri. Palingan beda-beda yang di bedanya itu hanya kalau di Discord itu ada penanganan khusus seperti kayak terpisah dari kalau di warehouse terpisah dari general cargo yang lain. Terus juga ada surat untuk MSDS. Nah, di sini kan kalau di bab 6 kan nyatu sama nanti untuk alur pembuatan video kan, Bu. Nah, kebetulan kami baru dalam merancang skrip. Nah, di mana ini tuh apa boleh Bu kayak saya bikinnya itu dummy gitu kayak alurnya gitu, contoh barangnya. Jadi kayak bener-bener data misalnya yang dikirim itu kami di sini tuh coba scroll di sini itu kami komoditasnya kan disebut dan dikirim tuh misalnya thinner. Nah, thinner sini kan cat pelarut cairan pelarut cat. Nah, itu kan termasuk biji kelas 3. Jadi udah harus pakai surat MSDS kan Bu, material safety data sheet gitu kan. Terus kami tuh saya mau nanya Bu, apa boleh misalnya kayak saya bikin script data dummy tapi prosedurnya itu sama maksudnya sejalan gitu karena kan mereka nggak ada jelasin nih dari awal sampai akhir gimana gimana untuk spesifiknya study case-nya gitu. Jadi saya bikin kayak simulasi simulasi asumsi seperti itu. Apakah boleh Bu? Kalau dari saya, kalau nanti Mbak Indah dan juga teman-teman ingin memberikan simulasi seperti itu untuk penanganan ini ya, sebenarnya boleh ya. Cuman kembali lagi nanti teman-teman cari dulu ya jurnal ataupun rujukan yang memang secara di lapangan itu memang sesuai nanti dengan alurnya teman-teman. Bagaimana sih mereka itu memisahkan misalkan gitu ataupun menyusun si material datasheet ini untuk si dangerous good ini gitu. Sampai sejauh ini ada nggak teman-teman informasi yang terkait dengan bagaimana pemisahan kargo di di lapangan dengan penyusunan ini simulasinya? Ada nggak kira-kira sejauh ini yang teman-teman dapatkan? Sejauh ini yang kalau saya kan kemarin wawancara pertama ya Bu, nggak tahu yang wawancara keduanya. Yang wawancara yang pertama itu kayak mereka cuma menjelaskan kayak bedanya kargo kargo biasa sama kargo yang dangerous good itu yang dangerous good dipisahin dari yang lain gitu. Terus karena kan mereka kayak ada tempatnya sendiri gitu untuk penyimpanannya kalau di warehouse kan. Sama bedanya cuman sama di MSDS-nya, sisanya sama sama general cargo prosesnya gitu. Seperti itu, Bu, sejauh ini. Nah, itu berarti sudah menjawab ya? Tinggal Hmm. nanti MSDS-nya ada contohnya atau tidak, terus kemudian nanti teman-teman bisa tuh tadi, biasanya mereka punya memang kargo untuk tempat menaruh itu ya. Kalau misalkan di bandara tuh biasanya kalau yang kan kita sekarang bandaranya baru kan, kargonya itu lebih besar. Itu sengaja untuk memploting komoditas-komoditas yang memang dia itu tadi dangerous good atau misalkan barang yang mereka cepat busuk. Nah, kemudian juga mereka nanti akan ada infrastruktur digital teknologi yang bisa mereka melihat nih kira-kira barang ini tuh masuknya ke room kargo yang mana. Biasanya kayak gitu. Jadi sudah bisa langsung dari X-ray-nya itu memisahkan barang-barang itu. Dokumennya cuma beda di MSDS doang kan, Mbak Indah? Iya, Bu. Itu Iya, kayak dokumen tambahan gitu kan. Kalau iya, general cargo kan nggak ada, kalau di iya sini betul. ada gitu. Betul, betul. Bisa sih. Sudah ada contoh simulasinya? Kalau untuk contohnya belum, Bu. Saya masih masih nyusun script, masih ada revisi-revisi. Nanti palingan untuk minggu ini kami usahakan udah mau take video seperti itu. Oke. Apakah apakah saya menjawab pertanyaan Mbak Indah atau masih bingung? Cukup, Bu, cukup. Terima kasih banyak, Ibu.
Sama-sama Mbak Indah. Mas, Mas boleh minta tolong nggak teman-teman suruh tolong tenang dulu? Karena teman-teman yang lain di dalam lab itu kan mereka sedang ujian. Nah, dikhawatirkan ketika nanti teman-teman tuh berisik, itu akan mengganggu. Terus kemudian izin lagi di dalam lab itu ada ruangan dosen. Takutnya mereka sedang penelitian, ya kemudian terganggu dengan suaranya teman-teman terlalu keras sekali. Ya, minta tolong ya diberitahukan kepada teman-temannya. Halo? Tes, tes. Suara saya kedengaran nggak ya? Terdengar Ibu. Dengar Ibu. Terdengar. Oke. Tadi sampai mana? Tadi ngomong apa? Maaf, lupa barusan. Kelompok Tadi, 3, Bu. iya, tuh. Nah, apakah jawaban saya dapat difahami Mbak Indah atau belum? Atau masih ada yang kurang gitu? Sejauh ini cukup, Bu. Nanti kalau ada pertanyaan lagi mungkin saya CP Ibu aja. Oh iya. Oke, terima kasih ya. Kelompok 3 ini ya. Iya, Ibu. Terima kasih Eh, banyak juga, ya, Ibu. terima kasih. Oke, terus siapa lagi yang belum? Udah semua. Izin Bu, kelompok 5 LPI. Oh iya, Oh, silakan. Boleh. izin share screen ya Bu. Ya. Izin Bu, jadi dari kelompok kami memilih PT Batam Raja Anam Villa dengan judul simulasi dan analisis dan simulasi proyek bisnis freight forwarding pada PT Batam Raja Anam Villa melalui pendekatan riset operasi bisnis serta manajemen sumber daya manusia serta budaya organisasi. Oke. PT Batam Razik Anang Villa itu ini ya apa? Mirip third party atau seperti apa ini? Eh, konsep dari bisnisnya ini? Eh, Sejauh dari hasil kami observasi dan wawancara kemarin, Bu, dia eh, PT ini menghandle dokumen untuk pengiriman pengimpuran barang gitu, Bu. Dokumen, tapi juga menyediakan berarti kerjasama dengan shipping line gitu-gitu ya. Iya, benar. Terus juga mereka bekerja sama juga dengan untuk warehouse-nya gitu ya. Ya, benar. Apa sudah memiliki sertifikasi internasional freight forwarder beliau PT Batam ini? Kemarin waktu wawancara kami tanya dia udah jawab, Bu, tapi untuk buktinya kami belum ada minta, Bu, Oke. sertifikasinya. Oke. Boleh lanjut dulu. Ya, untuk kelompok kami masih fokus pada laporannya, Bu. Karena Ini Mbak Miranda ya. ya, Bu, Siap lanjut. ya. Karena untuk laporan kami masih sekitar 70%, Bu, masih sampai bab 5, tapi untuk bab 4 dan bab 5 ini itu masih hanya gambaran-gambarannya aja. Yang benar-benar udah fokus selesai itu bab 1 sampai bab 3, Bu. Oke. Bab 1 sampai bab 3. Iya, Coba di bagian FF-nya boleh, Mbak? baik, Bu.
Oke, coba first mile-nya seperti apa? Oke, pemeriksaan dokumen, penyusunan PPFTZ. Nah, berarti perusahaan ini mirip seperti third party tapi operator CISA gitu ya? Jadi, Bener betul Bu. ya? Jadi, Saya juga ngomong dia ada pakai CESA gitu Bu. Jadi kan karena dia harus upload dokumen-dokumen itu ya. Benar Bu. Berarti hanya untuk dokumen aja dong ininya, apa melayaninya, fokusnya, pengurusan dokumen ya. Iya benar. Pengurusan Fokusnya dokumen. Oke. Lalu bagaimana mereka untuk memberikan pelayanan dari sisi warehouse-nya, kemudian pengirimannya atau repackaging-nya mungkin kalau ada, apakah perusahaan itu punya pihak yang lain bekerja sama? untuk bagian untuk sampai tahap yang Ibu tanya tadi, sebenarnya kami belum ada tanya Bu, tapi Ya, kalau memang itu sebagai revisi, kami boleh tanyain kok Bu. boleh. Nanti teman-teman mungkin tanyakan juga kan terkait dengan apa kalau misalkan perusahaan ini konsentrasinya untuk operasional dokumen ya ataupun ya untuk menginput atau melayani tentang pengiriman yang berbentuk dokumennya, maksudnya proses dokumennya, apakah ketika saya mau mengirim barang nih, bisa nih saya kirim barang tapi Bapak yang mengurus semua gitu. Jadi tidak hanya dokumen Pak, tapi juga terkait dengan pengangkutannya, penyimpanannya di warehouse-nya seperti apa gitu. Ada nggak Baik Bu. kira-kira di sini? Ada. Eh, eh, Kayaknya nggak ada Bu. Untuk waktu kami tanya langsung, nggak ada di list pertanyaan kami bagian itunya Bu. Coba nanti ditanya lagi ya. Dipastikan ulang lagi apakah proses jasa yang diberikan apakah hanya konsentrasi ke dokumen untuk freight forwardingnya ataukah memang ternyata mereka juga memberikan jasa dan pelayanan terhadap kayak repackaging, penyimpanan warehouse dan juga pengangkutannya. Gitu ya? Iya baik Bu, baik. Iya. Oke. Untuk Incoterms-nya PT ini pakai FOB Bu, Iya. yang sering digunakan. Tapi Oke. untuk cost atau CIF-nya itu sesuai dengan kesepakatan customer-nya. Mm-mm. Oke. Terus? Oke. Nah, itu juga tuh stripnya jangan 2 kali tuh, jangan double strip tuh. Coba minta tolong ke atas Mbak Miranda. Coba. Itu ekspor stripnya sekali saja cukup. Nah, itu tuh. Saya kurang suka double strip. Kecuali Oke, kalau contoh visual grafis itu oke, tapi kalau ilmiah jangan ya. baik. Iya. Terus oke, NSW. Pasti. Berarti memang perusahaan ini lebih ke operasional dokumen ya? Iya, benar Bu. Hmm. Dokumen. Oke. Berarti memang mereka menyesuaikan aja, misalkan sales kontraknya apa, mereka langsung bisa menggunakan semuanya kan? Iya. Bisa CIF, bisa airway bill, bisa bill of lading. Karena kalau misalkan operasional dokumen itu biasa perusahaan itu hanya tinggal mengupload saja gitu kan, terkait dengan bagaimana sih sesuai dengan sales kontrak dan juga permintaan dari si apa importirnya itu atau pihak pengirim barang yang eksportir shipper. Ya, coba nanti eh, Anda dipastikan dulu ya dengan teman-teman ditanya kembali perusahaannya apa. Sesuai dengan perusahaan itu.
nanti itu didiskusikan dengan Manpro ya Bu Ayu.